video ini, kita akan melihat bagaimana nilai kepemimpinan Kerajaan Mataram kuno masih relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan masa kini. Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu peradaban besar di Nusantara yang berkembang di Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Mari kita telusuri bagaimana sistem kepemimpinan, sosial hingga faktor kejayaannya. Kerajaan ini berkembang sekitar abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi dan meninggalkan berbagai peninggalan bersejarah yang masih dapat kita lihat hingga sekarang. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang dibangun menjadi bukti kemajuan peradaban, budaya, dan kekuatan pemerintahan pada masa itu. Mataram kuno merupakan kerajaan dengan sistem teokratis, di mana kekuasaan raja dianggap berasal dari kekuatan ilahi. Raja bergelar Sri Maharaja dan dipandang sebagai penjelmaan dewa. Legitimasi diperkuat melalui prasasti dan upacara keagamaan. Namun, raja tetap memiliki tanggung jawab moral seperti nilai sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sistem pajak Drawya Haji dikelola secara adil, bahkan ada kebijakan bebas pajak atau sima bagi rakyat tertentu. Konsep kepemimpinan ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga kewajiban untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Model kepemimpinan Mataram kuno dikenal dengan konsep Dewa Raja, di mana raja menjadi pusat kekuasaan dan spiritual. Candi dibangun sebagai simbol kekuasaan dan legitimasi. Terdapat dua wangsa besar, Sanjaya atau Hindu dan Shailendra atau Buddha yang hidup berdampingan secara harmonis. Raja dibantu oleh pejabat daerah seperti rakai, sehingga pemerintahan berjalan secara efektif. Kerjasama antar wilayah dan toleransi antar agama menjadi salah satu kekuatan penting Kerajaan Mataram kuno. Hal ini membuktikan bahwa perbedaan keyakinan tidak menghalangi terciptanya persatuan dan stabilitas pemerintahan. Kehidupan sosial masyarakat Mataram kuno ditandai dengan kerjasama yang kuat. Gotong royong menjadi dasar kehidupan. Masyarakat terbagi dalam kasta, namun tetap saling melengkapi. Toleransi agama terlihat dari berdirinya candi Hindu dan Buddha secara berdampingan. Pemerintah juga bekerja sama dengan masyarakat melalui tanah sima. Candi berfungsi sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan pembentukan moral. Nilai gotong royong yang berkembang pada masa itu masih dapat diterapkan dalam kehidupan sekarang, seperti bekerja sama di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun organisasi. Sikap toleransi dan saling menghargai juga menjadi kunci terciptanya kehidupan yang damai. Kejayaan Mataram kuno didukung oleh kepemimpinan yang kuat, kondisi alam yang subur, sistem sosial yang teratur, dan berkembangnya Hindu-Buddha yang ditandai dengan berdirinya Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Namun, kerajaan juga mengalami kemunduran akibat bencana alam, konflik internal, dan tekanan dari luar. Dari sini, kita bisa belajar bahwa kepemimpinan harus mampu beradaptasi terhadap perubahan. Dalam konteks masa kini, pemimpin dituntut tidak hanya kuat secara kekuasaan, tetapi juga mampu menghadapi tantangan sosial, lingkungan, dan perkembangan zaman. Peristiwa runtuhnya kerajaan memberikan pelajaran bahwa suatu pemerintahan
harus mampu menjaga persatuan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi. Kemampuan beradaptasi menjadi salah satu faktor yang penting agar suatu bangsa dapat terus bertahan dan berkembang. Melalui pembelajaran kerajaan Mataram kuno ini, kita dapat memahami bahwa nilai kepemimpinan, toleransi, gotong royong, dan kemampuan beradaptasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Transformasi kepemimpinan dari masa kerajaan hingga masa kini menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu tidak hanya dihormati karena kekuasaannya saja, tetapi juga karena tanggung jawab dan kepeduliannya terhadap masyarakat. Semoga pembelajaran ini dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Karena pada akhirnya, sejarah itu tidak hanya dipelajari untuk dikenang, tetapi juga untuk dijadikan pelajaran bagi masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa.